Keempat, kami masyarakat Madura senantiasa berpegang teguh dengan masyrab cara pandang para guru dan sesepuh Madura rahimahumullah, serta berlepas diri dari segala fitnah dan tuduhan keji kepada para sadah dan para habaib zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang beredar luas di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba. Kali ini ada satu video, di mana video ini adalah merupakan satu bentuk dukungan dari kiai yang mengklaim dirinya se-Madura, yang mendukung Bahar Smaik, dan bahkan dalam dukungannya itu juga memberikan fitnah yang saya kira sangat keji terhadap Kiai Imad. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa betapa hari ini memang masih banyak orang-orang yang terhipnotis dengan doktrin-doktrin yang selama ini mereka lancarkan ke publik. Bayangkan saja, Bahar dengan congornya yang sangat kasar, dengan caci makinya, dengan hasutannya, masih tetap dibela, dan malah kemudian memfitnah Kiai NU yang notabene-nya adalah sesama ulama pribumi, orang yang menurut pikiran kita secara umum bahwa Kiai Imad ini adalah ilmuwan, ulama, bahkan beliau pengurus PBNU pada lembaga Batul Masail. Tentu keilmuannya tidak diragukan, karena saya kira tidak sembarang yang masuk di lembaga itu. Tetap didegradasi oleh mereka dan berpihak kepada Bahar Smaik yang congornya busuk. Nah, ini fenomena seperti ini saya kira tidak boleh kita biarkan terus-menerus, karena sangat berbahaya. Oleh karena itu memang hal yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun penyadaran secara terus-menerus di media sosial sepanjang kita mampu untuk melakukannya. Sebab betapa banyak orang-orang seperti ini yang menjadi korban daripada doktrin-doktrin sesat mereka. Yang menjadi pertanyaan kemudian, justru ada orang seperti misalnya Gus Nusron Wahid secara tidak langsung juga membentengi mereka yang notabene-nya adalah wakil ketua PBNU. Ya boleh jadi karena pernyataan dari Nusron Wahid, lalu kemudian orang yang merasa ulama ikut membela Bahar karena mungkin menganggap ada sinyal dari PBNU. Karena bagaimanapun ketika Gus Nusron Wahid mengeluarkan pernyataan di depan banyak orang, di depan umum, tidak bisa berdiri sendiri bahwa itu pribadinya. Karena bagaimanapun beliau adalah wakil ketua PBNU. Coba kita dengar bagaimana pernyataan daripada kumpulan ulama ini dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyrab ulama dan tokoh Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu mendapat perlindungan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan beredarnya sejumlah tulisan di media sosial yang mempermasalahkan keaslian nasab para habaib, khususnya para sadah dari jalur Al-Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi, maka kami para ulama dan tokoh Madura menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ulama dan tokoh Madura. Kami ulama dan tokoh Madura sejak dahulu
diajari dan dididik oleh para guru dan sesepuh, harus senantiasa menghormati serta mengagungkan para sadah dan habaib dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain melalui jalur ayah ataupun ibu. Dua, kami sangat memuliakan para sahabat baginda Nabi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, kami masyarakat Madura bisa mengenal dan mengetahui serta mengamalkan agama Islam secara benar melalui tetesan barakah perjuangan dakwah para sadah dan para habaib keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berada di Makkah ataupun di daerah Yaman. Keempat, kami masyarakat Madura senantiasa berpegang teguh dengan masyrab cara pandang para guru dan sesepuh Madura rahimahumullah, serta berlepas diri dari segala fitnah dan tuduhan keji kepada para sadah dan para habaib dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang beredar luas di medsos. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita sudah dengar bagaimana klien mereka. Mereka merasa sebagai ulama, merasa sebagai tokoh. Tapi yang kita sebenarnya kritisi adalah kok ulama, tokoh tapi melawan keilmuan. Nah, coba bayangkan. Yang kedua, kalau bicara soal bagaimana kita diajari manut terhadap suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira semua orang NU sepakat itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ada orang ngaku-ngaku suriat Rasul, tetapi kelakuannya kurang ajar. Ditambah lagi dengan hasil penelitian Kiai Imad yang terpotong nasabnya selama 550 tahun, itu kan lebih parah lagi. Sedangkan tidak ada penelitiannya Kiai Imad, sekalipun dia ngaku-ngaku suriat Rasul, tetapi congornya busuk, menghina-hina ulama NU, mencurut-curutkan ulama NU, itu pun juga tidak pantas untuk diikuti. Tetapi memang kalau saya lihat dari pakaiannya, ini bukan pasti NU, pakai rumpi-rumpi. Itu sudah menjadi ciri khas. Saya biasa lihat ada memang gerombolan-gerombolan begitu. Nah, itulah yang terjadi di bangsa kita hari ini, bahwa memang sekali lagi mereka sukses melakukan yang namanya pendoktrinan terhadap pribumi. Doktrin-doktrin sesat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadis-hadis palsu. Itulah yang selalu digembor-gemborkan ke umat. Yang menjadi soal adalah ketika doktrin ini didengar oleh orang yang tidak memiliki basis pengetahuan santri, tidak pernah nyantri di pesantren NU. Itu sangat berbahaya memang doktrin-doktrin seperti ini, karena tidak ada orang yang tidak akan manut kalau orang bicara ayat. Seburuk-buruknya orang kalau sudah mendengar bahwa ini Al-Quran, ini Tuhan yang bilang, ini Nabi yang bilang, orang pasti akan kecut nyalinya. Tetapi bagi orang yang memiliki pemahaman yang kuat soal ilmu keagamaan, soal kitab-kitab, saya yakin dia tidak akan mudah terdoktrin. Coba periksa mereka-mereka yang mudah terdoktrin itu siapa? Ya pasti latar belakangnya yang belajarnya itu, yang belajar agamanya itu
tidak di pesantren. Yang belajar sepotong-sepotong yang hanya lewat pesantren kilat. Itu rata-rata yang banyak terdoktrin. Itu juga fakta. Karena itu saya kira apapun yang dilakukan oleh mereka, karena hari ini memang mereka kepayahan untuk melawan tesis daripada Kiai Imad dan narasi-narasi yang berjuang di samping kiri kanan Kiai Imad dalam rangka menguatkan gagasan besar yang sudah terlanjur dimulai oleh Kiai Imad. Maka selalu saya bilang, mereka ini bagaikan orang yang hanyut, akar pohon pun dianggapnya sebagai tali, dan itulah yang dia tarik untuk bergelantungan. Pada akhirnya akar pohon itu juga patah karena sudah lapang, akhirnya tetap hanyut. Dan yakinilah bahwa apa yang terjadi hari ini itu akan menjadi sejarah hari esok. Mereka semua ini yang jor-joran membela oknum-oknum Habib Kucluk ini yang menghina-hinakan ulama pribumi, kita lihat saja nanti bagaimana nasibnya di hari yang akan datang. Karena sejarah akan berbicara. Dunia ini akan berjalan terus. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.